Toko saya besar, omset besar. Tapi mengapa ya saya sering kekurangan dana cash? Dari Dion, Toko Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada nggak yang punya masalah seperti Pak Dion? Tokonya besar, omsetnya besar, tapi kekurangan dana cash, kekurangan uang tunai. Ini istilahnya cash flow-nya nggak lancar. Nah, apa sebabnya? Mari kita bahas bareng-bareng. Saat teman-teman memiliki sebuah toko, sebenarnya pekerjaan yang ada di toko itu bukan hanya sekedar menerima uang dari konsumen, tapi mengatur jumlah uang yang masuk dan kemana uang tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Nah, kalau teman-teman merasa kekurangan uang tunai, padahal tokonya ramai, mungkin teman-teman sedang menghadapi masalah yang sebenarnya banyak dialami para pemilik toko, yaitu cash flow tidak lancar. Lalu, apa yang harus dilakukan? Teman-teman, teori manajemen cash flow itu berisi 3 komponen utama, yaitu uang masuk, uang keluar, dan saldo kas. Salah mengatur berakibat cash flow negatif. Ini terjadi ketika usaha atau toko kita membelanjakan atau mengeluarkan uang lebih dari yang diterimanya. Intinya, cash flow akan menjadi negatif saat kita tidak bisa mengontrol pengeluaran dan memprediksi pemasukan. Nah, apa saja penyebab cash flow negatif? Pertama, manajemen yang tidak efisien di toko bisa menyebabkan cash flow jadi negatif. Contohnya, saat kita kekurangan stok produk yang laris, kita jadi kehilangan potensi penjualan. Sementara, saat kita kelebihan stok, produk yang tidak bisa dinikmati, akibatnya biaya penyimpanannya jadi tinggi. Dan bisa-bisa toko kita mengalami kerugian saat barang tersebut kadaluarsa atau tidak bisa dijual lagi. Masalah penumpukan stok ini pastinya akan membuat teman-teman kekurangan uang cash, karena modalnya pasti menumpuk di stok itu. Jika teman-teman sudah menggunakan aplikasi kasir iPOS, tentunya teman-teman bisa cek dengan mudah di laporan penjualan barang apa yang masuk kategori best seller atau fast moving, dan juga mana barang yang masuk kategori kurang laku atau slow moving. Jadi nggak akan ketemu lagi tuh masalah stok yang menumpuk. Kedua, salah menetapkan harga. Nah, harga yang terlalu murah atau yang terlalu mahal adalah alasan umum lainnya yang membuat cash flow di toko menjadi negatif. Jadi, saat menetapkan harga, jangan tebak-tebak buah manggis ya teman-teman. Segini aja deh, segitu aja deh. Jangan gitu. Hitung dengan cermat. Bandingkan angka yang ada di laporan pembelian dan laporan penjualan. Berapa harga belinya, biayanya, dan berapa margin yang ingin teman-teman dapat. Baru bisa didapat harga jual yang benar. Jika harga jualnya terlalu rendah, teman-teman boleh kok menaikkan harga, tapi menjual dengan harga yang lebih tinggi dari toko sebelah, apalagi dengan kualitas yang sama, hanya akan membuat pelanggan pergi. Jadi, harus dihitung benar-benar. Ketiga, pelanggan yang terlambat membayar. Bang Rudi Arko, pemilik kios sayur Dunia Bumbu di Instagram Dunia Bumbu, baru-baru ini memberikan tips yang berkaitan dengan cash flow. Menurutnya, bagi pengusaha pemula yang melayani orderan partai besar, biasakan menerima order barang yang sifatnya COD atau cash on delivery. Jadi, teman-teman akan langsung menerima pembayaran atas pesanan tersebut dan tidak perlu lagi menyiapkan dana talangan. Selain itu, teman-teman juga bisa membuat sistem pembayaran yang mudah bagi pelanggan, dari kecepatan penyampaian invoice sampai variasi cara pembayaran. Contohnya, pelanggan bisa membayar pakai kartu atau transfer. Jadi nggak ada lagi tuh kasus pelanggan telat bayar. Keempat, investasi yang tidak perlu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kunci keberhasilan pengelolaan cash flow ada di prioritas toko atau usaha. Prioritaskan investasi ke sesuatu yang akan membantu toko meningkatkan cash flow dan mengembangkan bisnis. Misalnya, prioritaskan untuk membeli aplikasi kasir untuk membantu proses bisnis di toko agar lebih efisien. Karena aplikasi kasir memiliki banyak fitur yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memantau cash flow teman-teman. Jadi, siap menjaga cash flow toko di angka positif ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.